untuk menjaga keberlangsungan keorganisasian PSSI, maka harus segera digelar kongres luar biasa. Jadi kongres luar biasa itu digelar. Jadi sebenarnya yang membuat kapan atau lambatnya kompetisi digelar kembali itu bukan TGIPF, bukan pemerintah. KLB bulan Maret, gue jadi ragu apakah KLB ini sesuai dengan maksud baiknya, Ya. ataukah ada strategi yang memang digunakan oleh pihak tertentu Ya. untuk mengamankan pihak-pihak tertentu yang saat ini sedang bermasalah. Tiba-tiba mau melaksanakan kongres luar biasa. Ini mendadak ya? Mendadak, dan saya pikir kita perlu waspada gitu. Kalau untuk PSSI, kenapa waspada? Saya mengatakan bahwa ini bukan kita suuzon atau negative thinking. Faktanya sejak 2014 negara selalu dikangkangi oleh PSSI. Di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna, meskipun dalam kenyataannya, dalam hidup kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi tinggal bagaimana kita menyikapinya. Kembali di atas kertas akan membahas mengenai lanjutan dari kasus tragedi Kanjuruhan yang sudah banyak sekali memakan korban jiwa, dan tim gabungan independen pencari fakta sudah melakukan tugasnya, memberikan rekomendasi, dan apakah sudah dilakukan atau belum? Ini menjadi sebuah pertanyaan besar bagi pecinta sepak bola nasional. Untuk itu saya menghadirkan Akmal Marhali sebagai koordinator Save Our Soccer, atau saya lebih suka founder Save Our Soccer. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, bro? wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya, inilah kalau kita berbicara mengenai sebuah tragedi, memang kita masih dalam suasana berduka. Betul. Tapi tentunya kalau kita berduka, kita juga harus ada action. Betul. Nah, tim gabungan independen pencari fakta sudah memberikan rekomendasi. Eh. Menurut anggota dari TGIPF, apakah sudah dilakukan oleh PSSI dan seluruh instansi terkait dalam rekomendasi tersebut? Ada yang sudah jalan, ada yang baru jalan separuh, ada yang akhirnya mau menjalankan. Gitu. Akhirnya mau menjalankan? Mau menjalankan. Awalnya kan menolak gitu kan. Ya. Ada yang juga belum tersentuh. Belum gitu. tersentuh? Belum tersentuh. Misalnya soal supporter. Oke. Gitu kan. Belum tersentuh dari sisi aspek hukumnya gitu kan. Nah, ada yang baru coba-coba menjalankan, tadinya nggak mau ya PSSI gitu kan. Tiba-tiba mau melaksanakan kongres luar biasa. Ini mendadak ya? Mendadak, dan saya pikir kita perlu waspada gitu. Kalau untuk PSSI, kenapa waspada? Saya mengatakan bahwa ini bukan kita suuzon atau negative thinking. Faktanya sejak 2014 negara selalu dikangkangi oleh PSSI. Gitu. Dikangkangi? Iya, dikangkangi oleh PSSI dalam berbagai aspek, dengan iming atau namanya tameng FIFA untuk tidak diintervensi, negara selalu kalah ketika berhadapan dengan PSSI, dan itu faktanya. Karena itu sekarang ketika tiba-tiba PSSI ingin menggelar KLB, maka pemerintah harus waspada. Apakah ini KLB benar-benar tulus dilakukan atau ini bagian dari strategi politiknya PSSI? Oke, menarik ya. Kita juga kaget ya, bro, bahwa KLB tiba-tiba Ketum PSSI menyatakan KLB dipercepat. Kemudian Esko semuanya sepakat KLB tiba-tiba. Lu lihat ini tulus, murni, betul, ataukah ada strategi lain dari PSSI untuk mengatasi hal ini? Ya, ini strategi. Awalnya kan dibilang bahwa kita akan gelar KLB. Awalnya kan semua wah, PSSI ternyata sudah sadar nih. Kemudian kita gelar KLB, kita pikir kan akan segera nih 3 bulan ke depan. Nah, ternyata tidak. Ternyata gelar kongres biasa dulu gitu kan. Untuk memilih komite pemilihan dan komite banding pemilihan. Tanggal 7 Januari. Baru setelah itu 3 bulan kemudian baru kongres luar biasa untuk memilih anggota Exco, baik itu ketua, wakil ketua, dan 12 anggota Exco, komite eksekutif. Namun demikian, berdasarkan informasi yang disampaikan gitu oleh salah satu anggota komite eksekutif, Pak Hasan Abdul Ghani, mengatakan bahwa kita akan mundur di KLB, tapi para Exco yang belum 3 kali menjadi anggota Exco punya hak untuk mencalonkan kembali. Ya, lucu dong. Nah, makanya artinya kan ini mundur untuk maju gitu kan. Ya, jadi demisioner sementara, nanti di Kongres bisa dipilih lagi. Bisa dipilih lagi. Artinya kan ya ini strategi saja gitu kan. Buying time PSSI untuk menjadikan KLB ini sebagai alat negosiasi.
Jadi KLB ini sebenarnya alat negosiasi PSSI dengan berharap bahwa dengan niat PSSI untuk melakukan KLB maka akan tutup buku semua kasus kanjuruhan. Karena rekomendasinya sudah dijalankan, itu bahasanya. Tapi kan kalau bahasanya TGIVF, Kongres luar biasa ini jika maka gitu kan. Bukan berdiri sendiri. Poin pertamanya kan disebutkan negara tidak bisa intervensi. Karena itu sebagai bangsa yang mengedepankan budaya adiluhung terkait dengan jatuhnya korban jiwa tagihan juruhan, maka sebagai tanggung jawab moral EXO PSSI harus mundur kan gitu. Ya. Nah, ketika mundur baru jawabannya nomor 2, untuk menjaga keberlangsungan keorganisasian PSSI, maka harus segera digelar Kongres luar biasa. Jadi Kongres luar biasa itu digelar didahului dengan pengunduran diri para pengurus PSSI-nya. Kan kan kekosongan kekuasaan sehingga perlu KLB. Yang sekarang kan tidak mundur tapi mau KLB. Nah, ini kan yang perlu dipertanyakan, niatnya untuk kemana gitu. Saya pertanyakan ke Pak Hasani Abdul Ghani plus Bu Pipin, saya bilang ini alasannya apa ke depan? Kalau alasannya Kongres luar biasa ini karena permintaan Persis dan Persebaya, ini bakalan ditolak sama FIFA, saya bilang gitu kan. Kayaknya hanya 2 tim. Iya, hanya ada 2 tim. Kenapa? Karena Kongres luar biasa itu syaratnya yang pertama harus berdasarkan permintaan dari komite eksekutif. Kalau komite eksekutif tidak bisa, tidak meminta, maka harus berdasarkan 50% dari anggota PSSI yang 1000 anggota itu. Ya. Kemudian yang ketiga 2/3 dari delegasi putar 88. Ya. Nah, kalau kemudian yang minta hanya Persebaya Persija tidak memenuhi quorumnya, Persis dan Persebaya tidak memenuhi quorum. Dan ini kalau ini dipakai, dilaporkan ke FIFA, FIFA pasti menolak karena tidak sesuai dengan statuta PSSI. Dan ini akan jadi presiden buruk. Kenapa? Nanti setelah ada pengurus baru, ada 3 klub yang minta KLB, harus KLB. 2 aja KLB gitu. Nah, kemudian ditegaskan bahwa, jadi saya mau minta penegasan, ya itulah faktanya gitu. Nah, sebenarnya saya bilang gampang, pakai yang nomor 1 aja, atas permintaan atas permintaan anggota komite eksekutif. Kalau itu udah selesai, nggak perlu ada permintaan klub. Ya itu kata kita. Wah, itu jadi clear ya gitu kan. Jadi nanti surat di FIFA harus disampaikan seperti itu. Kalau disampaikan atas nama Persebaya, atas nama Persis dan Persebaya, ditolak, maka pasti ditolak. Nah, ketika ditolak, jangan sampai kemudian PSSI menyatakan kita tidak diperkenankan menggelar kongres luar biasa. Ini kan jadi politik. Oke, berarti sudah clear bahwa KLB ini dipercepat diadakan akibat permintaan dari seluruh anggota Betul. Nah, sekarang kan suratnya seperti itu. Ya. Artinya clear kan, udah kita kawal itu semua. Nah, tinggal sekarang adalah PSSI meminta secepat mungkin untuk digelar kompetisi kan gitu kan. Jadi kongresnya nanti Maret ke LB, tapi kompetisi diharapkan bisa digelar segera gitu. Mungkinkah itu? Nah, ini dia pertanyaannya kan seperti itu. Bisa nggak? Ya kan tergantung pemerintah, ya kan? Pemerintah apakah kemudian sudah melihat ada perubahan dari PSSI? Yang baru diikutin PSSI kan satu dari 12. Masih ada 11 yang belum dijalankan rekomendasi ini. Jangan sampai kemudian hanya gara-gara KLB menghapus semua kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PSSI. Dan gitu melupakan duka korban 135 korban. Betul. Kalau kemudian dijadikan acuannya hanya KLB, ini akan jadi presiden buruk gitu kan. Nah, jangan sampai kemudian ini terjadi, karena itu perlu dikawal. Dan saya yakinnya pemerintah tidak akan mengizinkan. Kenapa? Sekarang izin ada di mana? Di polisi gitu kan. Polisi pasti bilang, enak aja lu mau gelar kompetisi. Lu bisa jamin nggak ada korban jiwa lagi gitu kan. Lu udah buat peraturannya belum untuk keamanan dan keselamatan semua yang hadir di stadion. Sementara polisi saat ini sedang tersudut karena kasus kanjuruhan gitu kan. Dan kemudian kita dituntut masyarakat dalam kasus ini. Tiba-tiba lo enak-enaknya nggak ngapa-ngapain minta kompetisi digelar dan gue suruh ngamanin. Enak aja lo kan bahasanya gitu kan ya. Nah, tapi kalau kemudian PSSI bilang nih kita udah bikin regulasi supporter. Ini kita udah bikin regulasi keamanan dan keselamatan. Ini kita udah revisi statuta. Ini kita sudah melakukan perbaikan wasit, kemudian match commissioner, security officer dan sebagainya. Semua yang ada 12 itu nih kita udah siapkan. Nah, mungkin besok langsung digelar itu kompetisi bisa gitu kan. Karena apa? Ada jaminan. Jaminan tidak ada lagi korban jiwa yang meninggal di sepak bola gitu kan. Tapi kalau kemudian nggak ada jaminan, ini sangat bahaya gitu. Jangan sampai kemudian seperti sebelum tragedi Kanjuruhan, 86 orang meninggal dari tahun 1994, nggak ada satupun yang bertanggung jawab. Dan kematian dianggap biasa di sepak bola gitu. Dan semua menguap begitu saja. Menguap begitu saja. Oke, ini sebelum kita lanjutkan ke kompetisi yang tadi akan dilanjutkan atau tidak ya.
Gue lebih menarik melihat tadi ada dua hal. Yang pertama adalah masalah supporter. Betul. Ini yang belum terpecahkan ya. Betul. Belum ada penyelesaiannya dalam rekomendasi. Betul. Yang kedua, masalah tersangka. Iya. Apakah sudah berhenti di 6 tersangka atau tidak? Nah, bagaimana dua hal ini? Kalau tersangka saya pikir akan berkembang ya. Apalagi tanggal 5 itu ada otopsi. Otopsi korban. Otopsi korban. Sudah mau menandatangani? Sudah. Jadi kan awalnya ada 10 yang diminta oleh tim gabungan independen pencari fakta. Ya. Bukan diminta sih, mereka mau, kemudian kita fasilitasi, mereka bikin surat pernyataan, tapi di tengah jalan banyak intervensi-intervensi, tekanan-tekanan karena didatangi polisi, sehingga merasa tertekan, akhirnya mereka menarik surat persetujuan otopsi itu. Semuanya? Iya, termasuk Devi Ato ini yang 2 anaknya itu yang meninggal gitu kan. Dia sudah bikin, dia cabut gitu kan. Karena ada intimidasi di sana gitu kan. Nah, kemudian TGIF datang ke Devi untuk menyampaikan bahwa mereka sebagai saksi dan korban akan dijaga lah oleh LPSK lah. Iya kan? Dan akhirnya mereka buat lagi dan tanggal 5 akan diotopsi dan ini akan menjadi kunci. Kenapa? Kalau hasil otopsi kemudian menyimpulkan bahwa mayoritas meninggal karena gas air mata, gitu kan? Ini akan lebih banyak tersangka dari pihak kepolisian. Gitu kan? Kenapa? Karena pastinya misalnya hasil laboratorium BRIN juga yang sudah melakukan penelitian tentang kadar gas air mata itu gitu kan, yang kadaluarsa dan tidak kadaluarsa serta warna merah, kuning, hijau itu gitu kan. Nah, ini kan akan kemudian kalau kemudian ternyata wah benar inilah gas air mata yang menyebabkan 135 orang meninggal. Nah, maka kemudian akan ada misalnya siapa yang mengeluarkan gas air mata itu dari gudang penyimpanan. Itu polisi juga ya? Polisi kan pastinya kan. Nah, itu pasti akan jadi tersangka tuh gitu kan. Kemudian bahkan siapa yang memproduksi gas air matanya juga bisa jadi tersangka gitu. Kalau mau benar-benar dikembangkan secara lebih detail lagi. Dan bahkan bisa jadi Kapolda Jawa Timurnya jadi tersangka ketika itu kan. Terus kan sudah diganti. Ya sudah diganti, tapi kan itu kan tidak kemudian diganti, tidak kemudian menyelesaikan kasus hukum. Sama aja misalnya nanti nih ada pengurus PSSI yang mengundurkan diri gitu. Kemudian tersangkut kasus pidananya ya tetap aja mau mundur nggak mundur kalau kena kasus pidana ya harus menjalankan kasus pidananya gitu kan. Ya. Emang berita terakhir dari SOS sudah ada pemanggilan lagi untuk beberapa orang terkait oleh Polda Jatim? Ya, jadi Polda Jatim itu sudah memanggil 92 saksi. Ya, dari supporter juga gitu kan. Termasuk Yuli Sumpil juga udah dipanggil gitu kan. Nah, dari Aremania dan beberapa pihak Aremania, saya lupa namanya, ada surat panggilannya namanya Torik atau Iqbal, saya lupa itu namanya, ada juga. Kemudian Sujarno Direktur Operasional PT LIB, Pak Iwan Bule sebagai Ketua PSSI, Iwan Budianto Wakil Ketua Umum PSSI, kemudian juga Gilang Widya Ramana, ya kan, sebagai Presiden Klub Arema FC, yang sudah mundur dari Arema. Kemudian ada pemanggilan kedua untuk Ketua Umum PSSI juga gitu kan, yang harusnya kemarin dipanggil kalau tidak salah tanggal 30, tapi kemudian meminta untuk dimundurkan dan akan memenuhi panggilan pada tanggal 3 November gitu. Artinya ada potensi tersangka-tersangka baru, bahkan kemudian Kadif Humas Polri menyatakan bahwa Pak Dedi sudah menjamin akan ada tersangka baru gitu kan. Iya, tinggal menunggu arahan dari jaksa gitu kan. Kalau Kadif Humas sudah berbicara berarti A1 ya? Ya A1 lah, atau yang lebih gede apa? A4 kertasnya. Itu kertas, bro. Ya artinya gini, siapapun yang kemudian bersalah ya memang harus bertanggung-jawaban. Yang pesan kita dari TGIF bahkan jangan sampai kemudian ada yang bersalah tapi luput, karena ini akan jadi presiden buruk. Misal ada yang invasi ke lapangan, itu kan melanggar aturan gitu kan. Tapi kemudian dibiarkan, tidak diberikan hukuman dalam lingkup misalnya football family. Jadi nanti orang akan bilang, oh kita invasi ke lapangan nggak akan kena hukuman. Kenapa? Yang kemarin aja di Kanjuruhan nggak kena hukuman, satu. Kemudian yang melempar flare gitu kan sebagai pemicu terjadinya chaos. Nah ini juga harus kena hukuman. Hukumannya apa? Hukuman pidana atau football family, kan bisa dipilih kan. Football family setahu gue udah ya? Udah diberikan oleh PSSI, iya, tapi tidak kan, boleh mendukung timnya. Iya, tapi kan cuma sebatas Arema yang disanksi, Panpel, security officer,
dan denda gitu kan. Ya. Tapi belum masuk supporter cuma tidak boleh menyaksikan pertandingan selama 1 musim gitu. Betul. Tapi orang per orangnya kan enggak. Harusnya kan orang per orangnya kena, sehingga kemudian orang yang ke depan punya niat untuk melempar flare dan sebagainya, jangan ntar kita kena hukuman, kan ada efek jera gitu. Ya. Kemudian termasuk orang yang melakukan pemukulan, yang membakar kendaraan operasional polisi. Ya. Jangan sampai yang membakar kemudian tidak dikenakan hukuman. Ini kan berbahaya. Ke depan ada orang bakar mobil polisi, ditangkap. Oh, nggak boleh dong, kita nggak bisa ditangkap. Orang di Kanjuruhan aja nggak ditangkap gitu kan. Termasuk orang yang melakukan pelemparan barakuda yang mengangkut pemain Persebaya. Nah, gitu ini kan. yang video kita terakhir, Nah. yang gue bersama dengan Akmal di video terakhir di Tes Plus TV ditautkan dengan berita official dari Persebaya Surabaya. Betul. Katanya cerita Akmal Marhari korelasinya tepat dengan apa yang dikeluarkan oleh Iya, official bahkan Persebaya. saya dikatakan tolong dong TGIPF pakai ini yang dibuat t-shirt yang dibuat oleh Persebaya gitu Betul. kan dalam Barakuda itu. Saya bilang yang ditampilkan Persebaya itu tidak lebih menyedihkan, tidak lebih sadis dengan apa yang kita tonton kan gitu. Di CCTV. CCTV yang 32 itu satu. Yang kedua, ada CCTV yang 3 jam 21 menit hilang. Nah, ini kan berbahaya gitu kan. Nah, kenapa hilang? Nah, kalau kemudian nanti diberikan, itu pasti akan banyak lagi yang kena, ya kan? Ini hubungannya dengan kasus Komnas HAM. Iya, hukumannya dengan dan Komnas HAM kalau tidak salah besok hari Rabu akan melakukan jumpa pers. Ya. Bahkan kemarin ketika saya bertemu Cak Anam dari Komnas HAM, dia bilang bahwa setidaknya ada pejabat, 3 pejabat. Tiga pejabat? Yang akan jadi TSK gitu kan. Pejabat sepak bola gitu kan. Oke. Nah, ini kan menarik. Makanya kita menunggu saja kode-kode dari mereka gitu kan, dari Komnas HAM. Nah, bahkan Komnas HAM akan menggiring kasus ini untuk dibawa ke jalur internasional terkait pelanggaran hak asasi manusia. Oke. Nah, ini kan merupakan menurut kita ya pokoknya kalau kemudian yang bersalah harus didorong gitu semua. Jadi saya juga setuju misalnya dengan supporter-supporter yang menggelar aksi demo dan sebagainya. Ya. Kenapa? Karena ini penting gitu kan. Jangan sampai kemudian orang lupa gitu kan. Ada tragedi besar yang membuat 135 orang meninggal, tapi kemudian hilang begitu saja seperti yang kemarin-kemarin. Ini sangat berbahaya buat masa depan sepak bola kita. Jadi semakin banyak tekanan, baik itu kepada kepolisian, TGIPF, dan juga kepada pemerintah, ini akan sangat bagus untuk pengusutan tuntas kasus Kanjuruhan. Meskipun resikonya akan terjadi sebuah gap cukup lama tidak ada kompetisi di negara kita ya. Ya, Karena kalau tentunya masalah kompetisi sebenarnya tidak ada kaitannya dengan pengusutan kasus Kanjuruhan. Kompetisi ini kan bisa dijalankan kalau sudah ada jaminan dari PSSI gitu kan. masalahnya kapan? Nah, itu PSSI sekarang kan belum mampu menunjukkan bahwa mereka sudah melakukan perubahan-perubahan. Ya. Yang baru mereka lakukan kan KLB ini kan. Oke, ini rencana KLB. masuk gini bro. Kita kan mau menghadapin AFF, Ya. Piala Asia U23, Ya. Piala Dunia U20. Ya. Ini kalau nggak ada kompetisi gimana Sintayong memilih pemain? Nah, itu dia kan problemnya ada di situ kan. Iya. Cuma permasalahannya kan problem itu siapa yang buat gitu kan. Nah, PSSI jangan sampai kemudian saya bilang tadi KLB ini sebagai alat negosiasi aja biar kompetisi jalan. Terus kalau tidak ada jaminan ada yang meninggal lagi. Kemudian ada tawuran supporter gitu kan. Iya. Jadi apa yang membuat PSSI yakin bahwa mereka mampu menjalankan kompetisi ini lebih baik dari kemarin? Yang paling gampang sebenarnya yang harus dilakukan oleh PSSI adalah RUPSLB luar biasa. Ya. Ininya dulu operatornya gitu. Kan operatornya Pak Hadian Lukita jadi tersangka, ya harus diganti gitu kan. Ya. Nah, ini kan belum dijalankan belum ada. Terus Pengganti beliau. apa rencana-rencana LIB untuk menggelar kompetisi gitu kan? Ya. Kan belum ada juga Tapi gitu kan. mereka sudah berteriak ingin segera kompetisi dimulai. Betul. Nah, itulah yang kemudian membuat klub-klub akhirnya kita nggak yakin nih kompetisi digelar secepatnya. Akhirnya banyak pemain-pemainnya yang akhirnya pulang kampung dulu, pelatihnya pulang kampung. Jadi sebenarnya yang membuat kapan atau lambatnya kompetisi digelar kembali itu bukan TGIPF, bukan pemerintah, PSSI bersama LIB. Mereka lebih seru untuk ngurusin intrik politiknya dibanding melakukan pembenahan kan gitu kan. Oke. Nah, ini kan problem kita. Ngapain PSSI ngurusin soal tolong dong itu infrastruktur stadion, udah ada bidangnya PUPR, ngapain PSSI ngurusin itu gitu kan. PSSI bahkan cuma sekedar ini loh ada 18 stadion Liga 1, silakanlah dibenahi, udah itu aja. Kalau kemudian tidak memenuhi syarat ya jangan dipaksakan stadion itu dipakai untuk kompetisi, tinggal itu aja. Karena bisa kejadian hal ini kembali terjadi. Betul. Ya. Nah, yang kemudian misalnya PSSI bilang untuk menjamin tidak adanya aksi anarkis di lapangan,
sisa musim kompetisi misalnya tanpa supporter, kan bisa kan? Itu kan jaminan kan? Ya. Yang kedua, dijamin bahwa tidak ada lagi polisi yang berseragam di dalam ring 1 stadion misalnya. Nah, itu kan ada rencana-rencana ke depan yang dijalankan PSSI yang meyakinkan, bukan cuma meyakinkan publik tapi juga meyakinkan pemerintah, termasuk langkah-langkah PSSI melakukan pendekatan persuasif kepada supporter. Kalau saya nih jadi pengurus PSSI bidang supporter ya, kita temuin tuh supporter-supporter yang bermasalah, bisa nggak kita semua sepakat kita jadikan momentum tragedi Kanjuruhan ini sebagai momentum terjadinya perbaikan cara pandang supporter dalam mendukung timnya. Tidak lagi ada anarkis. Karena selama kita masih anarkis nggak diizinin nih kompetisi. Berarti ini yang akan dibawa Bro Akmal kalau nanti jadi anggota PSSI? Kan saya nggak nyalon. Oh, nggak nyalon nih. Boleh gitu kan. Nah, nanti meskipun suara-suara di luar mengatakan bahwa wah Akmal Marhali pengen banget masuk PSSI. Bener nggak? Ya kalau pengen mas sebenarnya kemarin zaman Pak Iwan Bule saya ditawarin, saya nggak mau. Ditawarin? Iya. Sama Pak Iwan Bule? Iya. Langsung sama beliau? Iya, jadi sekjen malah. Jadi sekjen? Iya, saya Tapi nggak mau. Ditolak? Saya tolak, kemudian diminta jadi ketua divisi supporter, saya tolak juga. Saya bilang saya nggak mau jadi pejabat di PSSI karena saya harus menjadi agent of control bersama SOS untuk sepak bola Indonesia. Karena kalau kemudian saya masuk di dalam, siapa yang mengkritisinya? Nggak ada lagi. Gitu kan. Lu doang sendiri. Nah, iya, itu dia gitu kan. Nah, ini yang kemudian menjadi apa ya? Menjadi rame kan, seolah-olah Akmal ini mau jadi pengurus PSSI. Kalau mau jadi pengurus PSSI dari zaman Nurdin Halid saya mah bisa jadi pengurus. Tapi faktanya nggak pernah jadi pengurus. Dan yang paling dekat kemarin ya, udah jadi sekjen ya. Iya. Akhirnya Yunus gitu. Nusi yang kepilih. Iya, gitu kan. Oke, ini sebelum masuk ke kompetisi bro, balik lagi tadi takut lu lupa. Bagaimana rekomendasi TGIPF tentang supporter? Ya, TGIPF kan tentang supporter. Supporter ini yang pertama harus dibenahi gitu kan. Apa dibenahi akar masalah supporternya? Kan yang paling jadi problem di supporter ini kan mentalitasnya gitu kan. Ketika doktrinnya dibangun tapi lupa bahwa yang dibangun doktrinnya itu anak-anak masih SMP misalnya kan. Sehingga kemudian memunculkan fanatisme buta. Nah, ini yang kemudian harus dijaminkan. Yang kedua adalah supporter itu harus punya bagus ya. Klub-klub itu harus sudah membuat supporternya punya kartu identitas. Sehingga kemudian kalau ada masalah gampang. Yang selama ini kan tidak ada kartu identitas, ketika ada masalah disebutnya oknum. Kan gitu kan. Yang ketiga, yang paling penting nih, sudah waktunya tiket pertandingan sepak bola kita ada asuransinya. Gitu kan. Sehingga menjamin penonton yang hadir ke lapangan itu mereka bukan cuma dijamin keamanannya tapi juga keselamatannya kalau terjadi apa-apa. Dan yang paling penting ke depan misalnya supporter kita nih harus benar-benar paham ketika mereka datang ke stadion. Mereka datang ke stadion untuk nonton bola. Jangan sampai kemudian datang ke stadion mereka sudah membawa amarah. Misal sudah tahu dulu tawuran ada sebabnya kan. Ternyata sebelum jalan ke lapangan mereka sudah tahu skor hasil pertandingannya. Timnya akan kalah kan gitu kan. Nah, pas kejadian dia nonton timnya kalah pasti ngamuk tuh. Iya kan? Kenapa? Ternyata yang diomongin orang di luar benar. Nah, itu kan. Nah, ini yang harus dibenahi. Bagaimana sepak bola kita ini sebelum pertandingan nggak ada yang tahu lagi skornya gitu kan. Ini kita belum kelar Satgas Anti Mafia Bola, muncul masalah ini ya. Nah, itu dia kan. Jadi kan problem sepak bola kita sebenarnya sangat akut. Adanya di akarnya gitu. Jadi menurut saya kalau akarnya nggak dicabut, maka problemnya akan tumbuh lagi. Nah, sudah diantisipasi belum yang mengenai supporter? Karena saat ini sampai detik ini belum ada yang minta maaf, belum ada yang disalahkan, dan belum ada kejelasan yang mengenai supporter. Ya kan kalau kawan-kawan supporter kan menginginkan gini, tidak perlu didramatisir atau disetting perdamaian supporter. Biar terjadi alami. Saya setuju gitu kan. Tapi harus ada proses yang meyakinkan bahwa akan terjadi perbaikan itu gitu kan. Misalnya supporter bonek sama Aremania, kita kan sebenarnya vibe-nya udah bagus nih. Mereka diri bersama-sama, bahkan di Jakarta kemarin demo hari Minggu ada supporter Persib ikut, ada supporter Persija, tidak ada apa-apa. Artinya vibe-nya sudah bagus. Harusnya ini ditangkap oleh PSSI ya. Mereka kemudian datang berdiskusi karena supporter bola kita ini sebenarnya kalau mereka kemudian diajak mengambil peran, maka mereka akan bertanggung jawab. Saya yakin gini. Jadi harusnya misalnya PSSI mengajak supporter untuk bikin regulasi.
Jadi mereka yang bikin regulasinya pasti mereka akan mentaati itu dalam semua. divisi supporter yang bisa dibangun. Betul. Ya? Jadi divisi supporter pun juga nggak repot sosialisasi, yang bikin mereka semua. Iya, mereka semua gitu kan. Tinggal misalnya dibuat rambu-rambunya saja oleh divisi supporter PSSI. Dan sayangnya sampai sekarang belum ada langkah-langkah ke arah sana gitu. Masa yang ngurusin supporter Menpora? Ya, Menpora bawaan PSSI, atau kemarin tiba-tiba Menko PMK mau bikin jambore supporter di Malang. Masa supporter diurus oleh Menteri PMK gitu kan? Nah, harusnya urusan supporter ya diurus oleh supporter sendiri gitu. Akhirnya kan batal. Kenapa? Karena supporter merasa kok ini kayak proyek-proyekan, gitu kan. Nah, ini yang harus sebenarnya dibenahi di mental kita, bahwa kita harus membangun sepak bola itu bottom up, dari bawah. Nah, ketika bangun dari bawah, saya yakinnya supporter punya punya tanggung jawab lah untuk ikut membangun sepak bola kita kalau mereka dikasih peran. Berarti jadi dari rekomendasi TGIPF itu yang susah banget untuk dilaksanakan yang mana? Yang sebenarnya nggak ada yang susah gitu. Maksudnya yang tadi lu katakan sulit disentuh. Oh, kalau yang sulit disentuh itu yang nomor 1 sebenarnya ke PSSI. PSSI ya? Iya, mundur gitu kan. Kalau mau bicara gitu kan, apa yang nggak bisa? Yang nggak bisa itu, 1 mundur. Yang kedua, mungkin yang paling berat lagi revisi statuta. Itu yang susah. Berat. Nah, sekarang kan misalnya revisi statuta ada 2 hal yang saya garis bawahi. Yang pertama adalah di statuta kita itu ada kebijakan yang menyatakan boleh satu perusahaan atau badan usaha memiliki lebih dari 1 klub. Padahal cross ownership di FIFA itu dilarang, gitu, nggak boleh. Jadi ini harusnya sebenarnya menjadi koreksi besar ketika ternyata disebutkan Raffi Ahmad juga jadi pemilik Arema. Arema 10%. Iya. Kemudian jadi pemilik saham Persija juga. Rans. Dan punya tim Rans. Punya. Artinya ini nggak boleh. Ada 3, bisa jadi mereka kong-kali-kong nantinya untuk urusan hasil pertandingan. Nah, ini berbahaya. Inilah yang kemudian dilarang oleh FIFA adanya cross ownership. Belum lagi misalnya di Liga 2 ada beberapa klub milik seseorang lebih dari 1. Nah, ini sangat berbahaya dan tidak boleh gitu kan. Nah, ini kan yang menjadi PR buat kita semua, harus direvisi statuta itu. Yang kedua, statuta yang paling penting untuk direvisi adalah kewajiban 5 tahun berturut-turut aktif di sepak bola untuk mencalonkan diri sebagai exco. Artinya ini kan aturan yang membuat sepak bola kita akhirnya dikuasai oleh tirani tertentu, kelompok tertentu. Jadi tidak ada orang di luar itu yang bisa masuk. Padahal potensi orang luar masuk untuk menjadikan sepak bola kita ini lebih prospektif itu sangat besar gitu. Itu yang pertama, itu harus dikoreksi juga gitu. Yang kedua, apa kemudian yang menyebabkan harus 30 tahun mencalonkan, minimal berusia 30 tahun untuk menjadi calon komite eksekutif gitu. Exco. Nah, filosofinya apa 30 tahun gitu. Nah, ini kan perlu dibenahi juga gitu. Sebenarnya justru pemikiran di era saat ini itu milenium, Gen Z itu tentunya berbeda. Iya, lebih banyak, lebih bagus daripada geng kolot ya. Iya, betul. Artinya usia 20 tahun dia punya kemampuan, kenapa nggak dibawa untuk jadi pengurus sepak bola kita. Yang terakhir adalah jaminan security bisnis. Di statuta itu harus ada. Kenapa? Orang potensial seperti Juragan 99. Ada ya Raffi Ahmad lah gitu kan. Kemudian Atta Halilintar, Prilly Latusensina, Kaisang, atau potensi-potensi di pebisnis muda lainnya mau masuk sepak bola, jangan sampai mereka ini jerah karena ekosistem yang tidak sehat gitu kan. Yang sekarang kalau saya catat sudah 3 yang jerak nih kan. Ada Gilang, kemudian ada Atta, ada Prilly Latusensina. Padahal ini potensial banget untuk ikut mengangkat industri sepak bola kita. Nah, ini juga harus menjadi perhatian di revisi statuta. Nah, itu menarik, revisi statuta. Nah, kita menuju ke KLB. Iya. KLB bulan Maret. Gue jadi ragu apakah KLB ini sesuai dengan maksud baiknya, ataukah ada strategi yang memang digunakan oleh pihak tertentu untuk mengamankan pihak-pihak tertentu yang saat ini sedang bermasalah. Ya, kalau kemudian bocorannya tadi yang disampaikan sama Pak Hasani Abdul Ghani gitu kan, bahwa yang mundur itu bisa mencalonkan lagi, artinya ini percuma, ini permainan saja gitu kan. Akhirnya harus ada tangan besi menurut saya gitu kan. Nah, tangan besinya apa? Tangan besinya adalah harusnya bisa kemudian dibentuk komite normalisasi yang mengambil alih ini semua untuk melakukan percepatan. Apalagi kan Pak, ini Presiden FIFA udah berapa kali ketemu Presiden Indonesia kan, ditambah nanti ada G20 kan diundang juga. Artinya di situ aja bicarakan bahwa ini sepak bola kita harus segera dibenahi secara konkret. Kalau nunggu
Maret nanti terlalu lama gitu kan. Ya, Dibentuk komite normalisasi misalnya, dan di situ misalnya FIFA juga diminta untuk agar terjadi perubahan transformasi sepak bola kita. EXO-EXO yang ada saat ini tidak boleh lagi mencalonkan, biar generasi baru yang datang. Kan harusnya bisa seperti itu. Kalau cuma sekedar menjalankan kongres luar biasa untuk dibukakan kembali izin kompetisi, ini namanya negosiasi. Ya, jadi maksudnya adalah yang sekarang dihembuskan oleh pecinta sepak bola Indonesia, transformasi sepak bola nasional menuju peradaban yang lebih baik, yang lu katakan, itu sebetulnya harusnya bukan hanya ketua umum, betul, tapi esko dan juga sistem dan statuta dirubah sehingga lebih nggak kaku gitu. Betul. Dan yang paling penting adalah kemauan untuk melakukan perubahan, dan itu ada di para pemilik suara. Kalau para pemilik suaranya tidak mau berubah, agak sulit. 87 voters, apakah bisa merubah sepak bola Indonesia? Dan saya yakin bisa gitu. Saya yakin bisa, karena ini kesempatan gitu. Jangan sampai kesempatan emas ini dengan membawa amanat 135 orang yang meninggal, kita tidak memberikan perubahan apa-apa. Ini kita dosa besar gitu kan. Ya kan? Satu nyawa aja terlalu mahal di sepak bola, apalagi 135 orang. Jangan sampai kemudian mereka yang sekarang meninggal itu membawa beban masalah sepak bola kita. Dan yang harusnya kita berikan adalah amanat dari mereka itu adalah perbaikan sepak bola kita. Ketika sepak bola kita baik, industrinya baik, prestasinya baik, mereka pasti yang jadi korban kanjuruhan akan bergembira, pengorbanan mereka tidak sia-sia lah, istilahnya seperti itu. Oke, lu sejauh mana lu yakin bahwa KLB ini akan memunculkan semangat baru bagi sepak bola Indonesia? Tergantung pemerintah menurut saya. Tergantung pemerintah. Pemerintah harus benar-benar turun tangan, jangan separuh-separuh. Nggak boleh tapi kan? Ya, tapi kan dalam kondisi darurat seperti ini, apalagi kemudian sudah ada pembicaraan dengan FIFA, harusnya bisa gitu kan. Kenapa bisa? Karena kan salah satu rekomendasi yang keluar antara pertemuan Presiden Indonesia dengan Presiden FIFA adalah melakukan peninjauan karena kepada pemangku kepentingan sepak bola kita, kan artinya melakukan peninjauan personalia di PSSI gitu kan. Nah, ini kan sudah disepakati gitu. Tinggal kemudian pemerintah tidak putus komunikasinya dengan FIFA bahwa ini tujuannya transformasi gitu. Jangan sampai kemudian ternyata FIFA datang ke Indonesia dalam tanda kutip tujuannya bukan mau membenahi tapi mau berbisnis VAR gitu kan. Nah, kemudian berbisnis Piala Dunia gitu. Bisa jadi. Iya, ini kan agak sayang kalau kemudian akhirnya kita tidak memanfaatkan FIFA yang lagi butuh Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Ya. Gitu kan. Tapi ketika KLB beberapa hari lalu dimunculkan oleh Ketua Umum PSSI, nama-nama mencuat. Ya. Haritanu Sudibyo, Erick Thohir, bahkan Kaisang. Ini calon-calon Ketua Umum PSSI. Apakah lu melihat ini terlalu dini atau memang dihembuskan oleh pihak-pihak yang memang berada di luar circle life-nya dari PSSI saat ini? Kalau saya, semakin banyak orang yang memunculkan calon semakin bagus. Artinya kita banyak punya pilihan gitu. Tinggal menyadurnya saja, menyaringnya siapa yang paling potensial untuk memimpin sepak bola kita. Tokoh PSSI yang paling penting menurut saya adalah sesuai dengan singkatan PSSI-nya. Ya, P-nya profesional, S-nya sportif, S-nya lagi sehat. Jasmani dan rohani, sehat kantong, sehat ininya. Iya, jangan sampai kemudian sepak bola jadi alat untuk cari kekayaan kan gitu kan. Yang terakhir I-nya integritas. Jadi pengurus PSSI harus punya itu. Saya nggak masuk itu, betul. Nggak masuk, makanya nggak usah nyalon lah gitu kan. Dan nggak pengen masuk PSSI. Harus masuk ke dalam PSSI, kalau nggak masuk nggak bisa ngelihat tempat duduk kantornya kan gitu. Masuk aja kan boleh, nggak jadi pengurus hak gitu kan. Nah, ini yang kemudian harus diyakini ke publik. Jadi mau Pak Erick Thohir, mau kemudian siapa, saya bilang sama teman, munculin aja semua, mau Ahok, mau Daudung, mau bahkan Pak Jokowi namanya pun masukin aja saya bilang gitu. Kenapa? Ini kan dinamika sepak bola kita, sehingga orang nanti akan lihat, wah ini calon-calon baru nih, ada harapan nih gitu. Kalau kemudian dia dimunculkan calon-calon lama, wah nggak ada perubahan apa-apa nih kan gitu kan. Akhirnya masyarakat bisa berhitung dan berpikir, mumpung masih jauh gitu kan. Sehingga kemudian kalau sudah banyak tokoh yang dimunculkan, harapannya adalah masyarakat setidaknya bisa bikin polling lah, kira-kira menurut masyarakat, ya kayak pemilu lah gitu kan. Sehingga kemudian dinamikanya menjadi bagus gitu kan. Bro, jadi kalau gua urutin lagi. Tragedi Kanjuruhan, kemudian rekomendasi TGPF, kemudian sudah ada 6 tersangka, sudah ditahan bahkan saat ini. Kemudian terus ada munculnya Komnas HAM yang besok akan memberikan preskon.
munculnya kemungkinan ada tersangka baru, KLB dipercepat, muncul nama calon PSSI. Apa yang lu lihat dari rentetan peristiwa ini? Yang kita lihat adalah bahwa sepak bola kita ini begitu bermasalah. Ya, tapi ada maksud nggak dari kacamata SOS? Ada dong, pasti ada maksud. Maksudnya adalah sepak bola ini harus dibenahi secara total gitu kan. Tapi presiden harus turun tangan. Presiden harus turun tangan. Kenapa? Presiden aja ketika memilih Menpora pertama kali yang disebutkan ada tolong sepak bolanya Pak gitu. Iya, betul. Gitu kan. Jangan sampai kemudian amanat itu kemudian menjadi hilang begitu saja karena tidak ada orang yang mengawal itu. Iya. Termasuk misalnya Presiden Jokowi kan juga sudah mengalami kita di ban di era dia pada 2015. Setuju. Nah, jangan sampai kemudian di bench tidak memberikan efek apa-apa terhadap sepak bola. Ada 135 orang meninggal tidak memberikan apa-apa juga terhadap efek sepak bola kita. Nah ini kan berarti kita bodoh gitu kan. Padahal kita ini potensinya luar biasa sepak bola kita gitu kan. Kita negara yang multi etnis, negara yang berkepulauan, kemudian berbagai suku bangsa. Karakter main bolanya banyak gitu kan. Tapi kalau kemudian dibenahinya setengah-setengah, ya jangan pernah berharap bisa berprestasi. Nah karena itu penting sekarang ini adalah tangan besinya pemerintah untuk mewujudkan sepak bola kita yang beradab ya, bukan yang biadab. Iya, beradab. Beradab. Nah, berarti dari lo pengennya bukan hanya ketum, tapi eskonya juga dirombak semua dalam KLB nanti. Harus dirombak dan saya berpikir tokoh-tokoh baru harus muncul. Dan paling penting juga adalah semakin banyak mantan pemain bola yang masuk di Exco, di pengurus PSSI akan semakin bagus. Yes. Jadi tokoh-tokoh seperti misalnya ya Kurniawan, Salah satu Bambang anggota TGPF Pamungkas, Ponario Astaman, mereka kemudian terlibat di sepak bola akan sangat bagus. Kenapa? Karena mereka menjiwai sepak bola gitu kan. Kalau Akmal kan cuma mengamati gitu kan, tidak menjiwai sepak bolanya. Jadi kadang-kadang pemikirannya bukan pemikiran bola, tapi di luar bola kan seperti itu. Nah orang-orang seperti itu yang harus dikasih peran lebih, termasuk tokoh-tokoh muda gitu kan. Ya kalau sekarang misalnya Kaisang, termasuk Juragan 99, kasih peran saja gitu kan. Untuk membangun sepak bola kita. Asrul, kita yang Nabil Hussein kan. Kita yang tua-tua bantu dengan doa kan gitu kan, semoga sepak bola kita ihdinas siratal mustaqim gitu terus kan. Dan tentunya Akmal tetap akan fokus di SOS. Kalau gue tetap fokus di atas kertas. Iya, walaupun sudah 3 kali akun Instagram hilang. Oh iya, ini menarik ya. Kenapa akun Instagram lu selalu di-report, selalu hilang? Kenapa? Padahal gue lihat lu menyuarakan suara hati supporter dan suara hati pecinta sepak bola. Ya itulah buasnya sepak bola kita, bukan cuma di lapangan, di dunia maya pun luar biasa galaknya gitu kan. Tiba-tiba pagi-pagi lah nggak ada Instagram sudah kan. Nah ini kan ini dulu 70.000 followers hilang. Terus 40.000 sekian hilang. Terakhir baru berapa ribu ya? 2.000 hilang juga. Jadi 3 kali Pak. Iya sudah hilang. Yang paling ini lagi kan isinya ancaman, pembunuhan, ancaman pembunuhan. Saya sudah biasa. Kalau saya yang diancam, dibunuh, mau dibakar, rumah udah biasa. Yang paling ngeri itu kalau anak istri diancam gitu kan. Nah, tapi menurut saya adalah ini sekarang bukan eranya ancam-mengancam gitu kan. Kalau sepak bola kita mau bagus, kita kritik aja gitu kan. Dengan cara-cara yang beradab, yang berakhlak lah gitu kan. Nggak perlu pakai ngancam-mengancam karena ini kan bisa masuk ranah pidana gitu. Dan banyak juga yang kemudian ngancam-ngancam akhirnya minta maaf juga. Ternyata anak-anak kecil. Anak-anak SMP ke bawah lah gitu kan yang bermain di Instagram. Nah ini kan berarti ada yang salah dalam pengelolaan sepak bola. Bukan sepak bola, pengelola akhlak plus juga pengelolaan media sosial. Jadi kita ini dalam bahasa ini tidak mampu menangkal tsunami teknologi gitu kan. Internet lebih cepat masuk desa dibanding buku gitu. Nah, akhirnya yang ada masalah-masalah seperti ini bahaya sekali gitu. Bahkan ada yang mayor loh tentara ngancem-ngancem kan nggak bener gitu kan. Itu kejadian kemarin. Iya. Ngancem gitu. Akmal Marhali. Iya. Aparat. Iya. Lanjutnya seperti apa? Ya kita doain aja semoga dapat hidayah. Tapi tentunya lo merasa terganggu nggak dengan ancaman ketika lo menjadi lo dipilih dari sekian ratusan juta masyarakat Indonesia, lo dipilih menjadi salah satu dari 13 anggota tim gabungan independen pencari fakta. Kalau saya sih merasa tadinya takut, tapi ternyata
yang para anggota TGIPF justru memberikan perlindungan yang luar biasa gitu kan. Nah, nggak usah takut, kita semua ada di belakang kamu semua. Jadi tidak boleh ada yang usik-usik anggota TGIPF lah istilahnya gitu kan. Saya pikir ini apresiasi besar gitu kan. Kalau saya kan begini, saya ini anak kecil bisa apa sih, nggak bisa apa-apa kan gitu kan. Kemudian ada di TGIPF profesor dan sebagainya. Tapi kan kemudian isunya jadi lucu-lucu aja. Dianggap rekomendasi ini itu yang membuat Akmal gitu kan. Saya bilang, gila, ilmu saya nggak ada seujung kukunya dari Profesor Mahfud MD kan, gitu kan. Mau ilmu hukum, mau ilmu politik, termasuk juga Renal Kasali, termasuk juga ilmu sepak bola. Kalah saya, orang profesor-profesor itu ngerti statuta gitu kan. Dan ya nggak mungkin juga Akmal Marhali satu orang bisa mempengaruhi 12 yang lain. Masing-masing kan punya jalurnya, dan ini yang kemudian. Dan lu paling muda ya? Paling muda gitu kan, paling muda dan paling nakal. Paling frontal. Iya, tapi ya demi kebaikan sepak bola kita katanya kan gini, tell the truth although it is bitter gitu kan. Bahasa kerennya nih, kulil haq walau kana murran gitu. Katakan yang benar walaupun pahit kenyataannya. Itu sering terjadi bagi orang baik di negara ini. Betul. Jangan sampai orang baik itu diam sehingga kemudian orang jahat yang berkuasa gitu. I've been there. Gue merasakan hal itu kok. Gue setuju sama lo. By the way, terakhir gue gak mau memutus episode ini karena waktu itu kita sudah episode pertama tentang TGIPF, episode tentang KLB, dan akan ada lagi bersama Akmal. Tapi pertanyaan gue terakhir, lo lihat KLB ini akan berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat pecinta sepak bola dan TGIPF atau tidak? Sangat tergantung kepada para pemegang mandat. Wow, jawaban itu yes or no. Wah, itu bingung juga. Tergantung sejauh mana orang-orang yang menginginkan perubahan sepak bola ini bergerak. Dan saya berharap benar sama supporter. Iya, karena supporter harus jadi pahlawan pembangunan perubahan sepak bola Indonesia. Jadi supporter, demo klub-klubnya untuk menuntut klub-klubnya itu memilih orang yang benar-benar akan melakukan perubahan signifikan di sepak bola, gitu kan. Karena mereka adalah voters akhirnya. Betul, gitu kan. Jangan sampai kemudian supporter ini menginginkan itu semua, tapi mereka lupa mengawal klubnya. Klubnya yang punya suara, gitu kan. Jadi semakin keras. Bahkan saya minta supporter itu kalau bisa bikin fakta integritas kepada klubnya untuk memilih orang-orang yang benar-benar bersih, yang berpemikiran cemerlang untuk membangun sepak bola gitu kan. Dan itu amanat itu harus diberikan kepada pimpinan klub mereka untuk dibawa ke Kongres. Nah, kalau itu semua bisa dilakukan, saya yakin sepak bola kita akan mengalami perubahan. Karena Liga 1, Liga 2, Liga 3 kalau dijumlahin cukup 50% ya? Betul. Jadi walaupun misalnya Asprop yang 34 itu nggak banyak memberikan peran, tapi supporter yang harus banyak memberikan peran gitu kan. Keren. Semoga saja supporter bisa memberikan perubahan untuk sepak bola Indonesia, dan apa yang dikatakan oleh Akmal Marhali bisa menjadi satu insight lain. Karena tentunya di luar sana ada yang pro, ada yang kontra, tapi tentunya kita di sini berbicara untuk kebaikan. Karena tentunya intinya pembicaraan kita hari ini, kita ingin perubahan sepak bola ke peradaban yang lebih baik, bukan biadab ya. Betul. Jadi al-muhafazah ala salafi sholeh wal akhzu bil jadidil aslah gitu kan. Memelihara yang bagus dari peninggalan-peninggalan masa lalu. Artinya kita tidak bisa menafikan peninggalan Pak Iwan Bule, misalnya ada yang bagus-bagus kita jaga. Dan kita buat terobosan-terobosan baru yang akan membangun sepak bola kita berprestasi, baik itu dari sisi industri maupun dari sisi trofi. Amin. Luar biasa kalau ngomong sama Pak Ustadz. Oke, kita berharap bahwa apa yang diharapkan oleh Akmal Marhali di hari ini, termasuk gua, akan bisa mencapai hasil yang maksimal. Karena semua orang ingin KLB, bukan hanya ingin pergantian esko atau ketua umum, tapi itu pergantian nasib sepak bola kita di masa akan datang. Sepak bola adalah sebuah hiburan yang menjunjung tinggi sportivitas, namun sebuah ironi ketika sepak bola disisipi politik demi sebuah jabatan dan demi bisnis segelintir orang yang merusak keindahan dari sepak bola. Sudah waktunya supporter kali ini bersama untuk membangun sepak bola Indonesia. Terima kasih Akmal Marhali. Siap, sama-sama. Sampai jumpa di era baru sepak bola Indonesia. Amin. Baik, terima kasih telah menyaksikan Tes10 TV di atas kertas. Akan segera hadir kembali tentunya untuk Anda di episode berikutnya. Kali ini Tio Nugroho sign out. Bye. Assalamualaikum. Salam.